Salam Bapak Ibu, berjumpa kembali dalam Pastor Message GBI PPL. Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang sudah Tuhan taruh dalam hati saya, dan saya percaya firman Tuhan ini penting dan bisa memberkati kita semua. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita buka Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Alkitab berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, saudara dan saya tidak mungkin menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, kita tidak mungkin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman, kita tidak mungkin bisa datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Sebab segala sesuatu yang tidak didasari oleh iman adalah dosa. Itulah sebabnya iman sangat penting bagi orang percaya. Iman sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak baik ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman dan orang yang berkenan kepada Allah. Dari ayat yang sudah kita baca ini, ada 3 poin penting di mana kita bisa menjadi orang yang beriman dan orang yang berkenan kepada Allah. Yang pertama adalah sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu berpaling kepada Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang hanya berharap kepada Allah. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Itulah sebabnya Alkitab menasihati kita bahwa kita harus senantiasa berpaling kepada Allah. Kita harus senantiasa berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang berharap dan bergantung kepada Allah? Kita harus senantiasa berdoa. Kita harus senantiasa tanya Tuhan terlebih dahulu sebelum kita bertindak, sebelum kita memutuskan segala sesuatunya. Yang kedua adalah ia harus percaya bahwa Allah ada. Kita harus sadar dan kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada di dalam hidup kita. Bahwa Allah itu eksis, diam di dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Allah tinggal. Kita harus menjaga hidup kita tetap kudus karena ada Allah yang tinggal di dalam hidup kita. Nah, kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita ini membantu kita untuk kita senantiasa menjaga hidup kita tetap kudus. Dan orang yang hidupnya kudus, maka orang itu pasti berkenan kepada Allah. Jadi kita harus percaya bahwa Allah ada
bahwa Allah ada di dalam hidup kita. Nah, poin yang ketiga adalah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Artinya orang yang haus, lapar akan Allah. Orang yang haus, lapar akan firman Tuhan. Yang selalu rindu akan hadirat Tuhan. Nah, kita harus sungguh-sungguh untuk belajar mencari kehendak Tuhan. Nah, ketiga poin ini, kalau kita lakukan, maka kita akan menjadi orang yang beriman, orang yang berkenan, dan orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, apa janji Tuhan? Kalau kita menjadi orang yang beriman dan yang berkenan kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allah memberi upah. Allah memberkati kita. Allah akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah, kepada orang-orang yang selalu berpaling kepada Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan ada, dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kita semua di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak baik ini. Tuhan Yesus memberkati.